Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim, amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah, salawat dan salam kita ucap dan perbanyak kita hadiahkan ke ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat kelak ketika kita berada di mahkamah pengadilan Allah di hari kiamat. Hadirin jamaah keluarga besar Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa arti setan dan sebagainya, pada pertemuan yang kedua kita sudah membahas teman-teman setan. Maka pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas apa resep yang dilakukan agar kita terhindar dari musuh yang hakiki. Sesuai dengan ayat yang kita baca di pangkal, lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Yang pertama adalah berlindung kepada penciptanya. Kita tahu seluruh apapun yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah, termasuk setan. Maka daripada bertengkar dengan setan, bagus minta tolong kepada yang membuat setan. Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki dalam kitabnya Wa huwa bil ufuqil a'la, ada satu doa, satu zikir yang ampuh, yang bagus untuk diamalkan agar kita bisa terhindar dari gangguan setan laknatullah. Ketika Nabi dalam perjalanan Mi'raj, Mi'raj itu artinya isim alat, artinya naik atau tangga. Ketika Nabi dalam perjalanan Mi'raj, Nabi mendapat dua doa dari Allah. Satu dibuat di dalam Al-Quran dalam bentuk ayat, satu dalam bentuk hadis. Adapun ayat itu adalah akhir surah Al-Baqarah, 6.666 ayat. Menurut hitungan satu tafsir, seluruh ayat itu diterima Nabi melalui perantara Jibril. Hanya ada satu ayat di dalam Al-Quran yang Nabi langsung menerimanya dari Allah tanpa melalui perantara Jibril. Itulah akhir surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, sampai fansurna alal qaumil kafirin. Satu lagi, ketika Nabi berangkat dari Aqsa menuju langit pertama, di tengah perjalanan ada cahaya kemerahan dari belakang. Ya Muhammad unzurni as'aluh. Dalam kitab At-Tardir kisah ini dijelaskan panjang lebar. Ya Muhammad unzurni as'aluk. Oh Muhammad, tunggu sebentar, aku ingin bertanya kepadamu. Maka Jibril berkata kepada Nabi kita, jangan lihat Muhammad, sesungguhnya itulah musuh hakikatmu di dunia ini. Siapa itu? Setan laknatullah. Jadi bagaimana kita sekarang? Akhirnya turunlah sebuah doa. Doa itu adalah yang kita maksud di pangkal tadi. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma daru'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman. Hadirin, kalau kita tahu setan itu sedetik pun tidak pernah berlari dari kita untuk menggoda kita, maka janganlah kita berlari dari yang menggenggam setan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apa yang kita perbanyak adalah agar kita hilang dari gangguan setan laknatullah itu, perbanyak membaca surah Al-Fatihah. Ada apa dengan Al-Fatihah? Ternyata kita temukan dalam kitab Ad-Durrul Matsur fi Tafsiril Ma'sur bil Ma'sur, disebutkan begitu hebat kesombongan setan laknatullah itu. Ternyata setan iblis juga pernah menangis 4 kali dalam riwayat. Kapan setan itu menangis? Yang pertama saat diturunkannya surah Al-Fatihah. Maka perbanyaklah membaca Al-Fatihah, karena salah satu di antara sekian banyak surah yang paling ditakuti oleh setan adalah Al-Fatihah. Nah, kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, kapan setan laknatullah itu menangis? Ketika dilaknat oleh Allah. Kita tahu bersama hadirin
pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa salah satu alasan kenapa Allah mengusir setan dari surga iblis adalah karena kesombongannya. Merasa dirinya paling hebat karena dia datang dari api, Adam datang dari tanah. Merasa dirinya paling hebat. Maka ketika ada manusia hari ini yang sama-sama datang dari tanah merasa dirinya paling hebat, sesungguhnya tanpa dia sadari dia sudah mengamalkan sifat-sifat setan dalam hatinya. Manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak pernah salah, tapi manusia yang terbaik adalah manusia yang pernah salah. Dia malu, dia insaf, dia menyesal, dia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di hari-hari berikutnya. Jadi jika ada manusia merasa dirinya paling dalam konotasi negatif, paling benar, paling bersih, tanpa dia sadari itulah dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Dalam pandangan Allah, manusia yang terbaik bukanlah manusia yang banyak amalnya, tapi manusia yang terbaik adalah manusia yang bagus amalnya, ikhlas melakukan ibadah kepada Allah sesuai janjinya dalam doa iftitah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat, hidup, mati, ibadah semuanya kita serahkan kepada Allah. Ikhlas melakukan sesuatu. Orang yang ikhlas itu namanya mukhlis. Mukhlis itu artinya ikhlas. Kalau kita melakukan dosa, ya, nggak ada orang yang kepingin dosa itu diketahui. Seorang pelaku dosa akan dia bungkus dosa itu, dia masukkan ke dalam kotak, dia lakban, dia tenggelamkan ke dasar laut. Kalau perlu Tuhan pun tak tahu. Kalau sebegitu hebat dan dahsyatnya kita menutupi dosa dan kesalahan kita hidup di dunia ini, kenapa tak segitu hebatnya kita menutupi kebaikan kita dari orang lain? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, kapan setan itu menangis? Ketika diusir dari dunia. Sesuai dengan kata dasar yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Setan itu artinya terusir. Terusir dari kenikmatan. Seluruh fasilitas mampu dia ambil, mampu dia pakai. Tapi karena kesombongan membuat dia terusir dari kenikmatan itu. Maka belajarlah dari padi, belajarlah dari penyu, jangan belajar dari ayam. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu, ribut sekampung. Ayam telurnya satu, tapi ributnya nauzubillah. Hobi promosi, hobi menunjuk-nunjukkan, hobi selfie, melakukan satu kebaikan kecil harus diinformasikan satu kota Medan. Nah, yang ini harus kita tinggalkan. Bukan berarti tidak boleh menunjukkan kebaikan, maka tergantung niatnya. Jika menunjukkan kebaikan itu memotivasi orang meniru, itu dibolehkan. Tapi jika menunjukkan itu karena motivasi sombong, itulah yang terlarang dalam agama kita. Belajarlah dari penyu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Penyu itu sekali menetas beratus namun tak bangga. Diambil sayapnya, dia kipas-kipas itu telur. Akhirnya telur yang banyak tertimbun pasir. Apa yang terjadi? Banyak nikmat dia tutupi, tapi di balik nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia belajar riwayat, dia belajar petuah dari Nabi. Wastanzilur rizqo bis shadaqah, pertahankan nikmat yang kuberikan dengan cara berbagi. Momentum Ramadan ini adalah bulan yang baik untuk berbagi. Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membantu, mengangkat, memudah, melepas, meringankan kesusahan saudaranya ketika hidup di dunia, maka Allah akan angkat kesusahannya ketika dia sakaratul maut dan kesulitan besar saat dia berada di mahkamah pengadilan Allah kelak. Kemudian yang keempat, kapan setan itu menangis? Ketika Rasulullah SAW diutus ke dunia ini. Kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan agar setan itu bisa kita kendalikan, bisa berlari dari gangguan setan? Hindari maksiat. Orang dampak besar melakukan maksiat ini, hadirin pemirsa, keluarga besar, Bank Indonesia, perwakilan Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, dapat mematikan hati. Seorang ahli hikmah mengatakan, Al-qalbi amma la tanfa'uhal mawa'izu kal ardi an sabakhat la tanfa'uhal matar. Orang yang hatinya sudah mati tak perlu untuk dinasihati, sama seperti tanah kering tak fungsi hujan yang datang. Orang yang hatinya mati, dampak utamanya adalah tak mampu menerima nasihat dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka hindari maksiat, insya Allah kita akan lari jauh dari gangguan setan tersebut. Yang terakhir,
Perbanyaklah melakukan ibadah kepada Allah. Sesungguhnya melakukan ibadah, keikhlasan hati kita melakukan amal kepada Allah, membuat Allah ridho kepada kita. Ridhonya membuat Dia sayang dan cinta kepada kita. Cinta inilah yang kita manfaatkan. Kita harapkan dapat membuat dan menghilangkan gangguan setan itu dari kita. Mudah-mudahan tausiah di hari ini bermanfaat untuk kita dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita tetap munajat dan berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan godaan, rayuan, gangguan setan dari kita sampai ruh berpisah dari jasad. Ini yang dapat kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.